Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurlailasari dari Prodi BK semester 2 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan dewasa madya. Pada umumnya, usia dewasa atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia dengan rentang usia antara 40 sampai 60 tahun. Pada masa tersebut, pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Karakteristik usia madya. Jadi setengah baya atau usia madya menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Perubahan hal fisik dan psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan ini. Jika posisi remaja merupakan masa peralihan, tak lagi dapat dikatakan kanak-kanak dan belum lagi disebut dewasa, maka posisi usia setengah baya atau madya ini juga disebut peralihan, tidak muda dan bukan tua. Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang cepat bagi hal-hal fisik yang membawa akibat-akibat terhadap perilaku dan perasaan-perasaannya. Usia setengah baya juga demikian. Bedanya, jika pada masa remaja perubahan itu bersifat pertumbuhan, maka di usia setengah baya atau di usia dewasa madya ini bersifat pemunduran atau kemunduran. Tetapi yang lebih penting, perilaku dan perasaan yang menyertainya adalah sama, yaitu salah tingkah, canggung, dan kadang-kadang bingung. Jadi pada usia madya ini manusia seperti remaja, mereka salah tingkah, canggung, dan merasa bingung dengan apa yang dilakukan biasanya. Selanjutnya, ciri-ciri masa dewasa madya. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Kenapa ditakuti? Karena diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin lebih terasa menakutkan. Pria dan wanita banyak mempunyai alasan untuk takut memasuki usia madya. Di antaranya adalah banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya, yaitu kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Masa transisi atau masa peralihan. Usia ini merupakan masa transisi atau peralihan, seperti halnya masa puber pada masa remaja, yang merupakan masa transisi dari anak-anak ke remaja, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masanya dan memasuki periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Bahwa usia ini merupakan masa stres. Kenapa masa stres? Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostastik fisik dan psikologis dan membawa ke masa stres. Suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Cara biasa menginterpretasi usia berbahaya ini berasal dari kalangan pria yang ingin melakukan pelampiasan untuk kekerasan yang berakhir sebelum memasuki masa usia lanjut. Usia madya dapat menjadi dan merupakan berbahaya dalam beberapa hal lain juga. Saat ini merupakan suatu masa di mana seseorang mengalami kerusakan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan ataupun kurangnya memperhatikan kehidupan. Timbulnya penyakit jiwa datang dengan cepat di kalangan pria dan wanita, dan gangguan ini berpuncak pada suicide, khusus di kalangan pria. Jadi masa berbahaya itu karena biasanya terjadi pada pria, karena mungkin pria itu terlalu bersemangat bekerja, jadi kehidupannya adalah bekerja terus dia mengalami kecemasan, terus dia juga kurang memperhatikan kehidupannya, kesehatan kehidupannya. Jadi dibilang pada masa ini adalah masa yang berbahaya. Selanjutnya ada usia madya adalah usia canggung. Sama seperti pada remaja, bukan anak-anak juga bukan dewasa. Demikian juga pada pria dan wanita berusia madya, mereka bukan muda lagi tetapi juga belum tua.
Jadi terjadi kebingungan di situ, di tengah-tengah antara muda dan tua. Selanjutnya, perkembangan fisik. Pada masa dewasa madya terjadi perubahan fungsi fisik yang tak mampu berfungsi seperti sedia kala, dan beberapa organ tubuh tertentu mulai aus. Aus itu maksudnya terjadi penurunan fungsi, seperti melihat dan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran di masa ini mulai menurun, seperti mulai rabun, tetapi belum separah jika dia memasuki usia lanjut. Seperti dia kurang bisa melihat benda-benda jauh atau kurang bisa mendengar, sedikit berkurang pendengarannya. Terus ada tugas-tugas perkembangan. Jadi menurut Hafid Hoods, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tapi jika tidak, mereka akan kecewa, terus dicela orang tua, masyarakat, dan lingkungannya. Serta perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Tugas-tugas pada masa usia madya dan atau masa dewasa madya adalah: pertama, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang kelima, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang keenam, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Dan yang ketujuh, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Jadi pada masa ini manusia dituntut sebagai manusia yang dewasa, yang bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai masyarakat sosial, masyarakat individu, dan sebagai warga negara secara penuh. Selanjutnya ada kondisi pekerjaan dan kondisi religius. Menurut saya, kondisi pekerjaan pada dewasa madya, mereka mulai bekerja tetap atau sudah tidak mencari-cari seperti misalkan kita setelah lulus kuliah atau lulus sekolah, kita mencari pekerjaan. Mungkin kita sudah mendapatkan satu pekerjaan, kita menginginkan pekerjaan lain, kita menginginkan karir yang lain. Di usia madya ini mereka sudah tidak menginginkan pekerjaan-pekerjaan lain, atau mereka sudah mantap untuk menjalani pekerjaan ini gitu. Terus selanjutnya kondisi religius. Kondisi religius pada dewasa madya ini menurut saya sudah relatif matang, karena pada usia ini mereka sudah kebanyakan memikirkan ini lebih dekat dengan Tuhan. Seperti pekerjaannya kan sudah matang, terus mungkin mereka sudah berkeluarga. Selanjutnya setelah itu pasti mereka akan lebih menginginkan dekat dengan Tuhan. Jadi di kondisi religius ini relatif stabil, dia lebih dekat dengan Tuhan, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.